Shalom saudara yang dikasih Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, kita sering mendengar orang puasa, ataupun mungkin kita sendiri pernah melakukan yang namanya puasa. Nah, kira-kira saudara, mengapa kita puasa? Atau untuk apa kita puasa, saudara? Nah, saudara, saya kira ada banyak definisi tentang puasa, saudara ya. Kalau saudara googling, banyak penjelasan mengenai puasa tergantung kepada perspektif masing-masing. Tetapi menurut saya, saudara, hanya ada dua saja alasan mengapa seseorang puasa ataupun apa itu puasa. Yang pertama adalah puasa itu menguasai diri. Menguasai diri artinya belajar untuk mengendali diri. Belajar untuk menguasai keinginan-keinginan diri kita, termasuk menguasai keinginan dosa, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berpuasa artinya bahwa menyerahkan diri, saudara ya. Menyerahkan diri. Ketika kita pahami bahwa kita ini manusia lemah, manusia yang berdosa, maka saudara kita bertekad untuk membawa diri kita mendekat kepada Tuhan dan serahkan diri kita kepada Tuhan. Nah, saudara, di dalam pengajaran Tuhan Yesus, Dia mengajarkan kita tentang hal puasa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana puasa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Iya, saudara, kita tahu bahwa bagi bangsa Yahudi, saudara, puasa itu merupakan salah satu kewajiban agama yang harus dilakukan ataupun harus dilaksanakan, saudara. Nah, untuk itu, dalam teks ini kita melihat Tuhan Yesus menyampaikan ada dua prinsip yang penting sekali berkaitan dengan puasa yang benar. Yang pertama adalah, di sini Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa puasa yang benar itu bukan masalah fisik, tapi itu berbicara masalah hati, saudara ya. Di sini Tuhan Yesus berkata kepada mereka ayat 16 itu, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Nah, saudara, kita tahu apa arti munafik. Munafik itu artinya pura-pura. Munafik itu artinya kepalsuan, saudara ya. Artinya bahwa puasa yang dilakukan itu janganlah pura-pura. Puasa yang dilakukan itu janganlah dengan maksud palsu, saudara ya. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini, bahwa penampilan luar mereka itu sangat kusuk. Ya, dengan berbagai aksesoris-aksesoris, mungkin dengan mukanya muram, mukanya seperti orang yang punya beban, muka orang yang sepertinya berpuasa, saudara ya. Supaya apa, saudara? Supaya orang melihat bahwa mereka itu adalah orang-orang yang melakukan kewajiban agama, sehingga orang memberikan pujian kepada mereka. Mereka adalah orang yang sangat religius. Padahal, saudara, hati mereka penuh dengan kepalsuan. Jadi, saudara, dalam hati mereka itu sama sekali tidak terdapat kerendahan hati dan penyesalan atas dosa-dosa mereka yang merupakan hidup dan jiwa daripada puasa itu sendiri. Artinya, sudah ada ungkapan yang sering kali kita dengar, lain di hati, lain di bibir, saudara. Apa yang terkandung di hati tidak apa yang dilakukan dengan ucapan mereka, saudara. Apa yang mereka ucapkan itu tidak sama dengan apa yang di hati mereka. Jadi bagi Tuhan Yesus, saudara, penampilan sikap hati itu jauh lebih penting daripada penampilan sikap fisik kita di dalam menjalankan kewajiban agama. Artinya bahwa menjaga dan mendisiplinkan sikap hati itu jauh lebih baik daripada, saudara, kita sibuk mengurus
disiplin sikap fisik kita di dalam melakukan kewajiban-kewajiban agama kita, saudara. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ini hal yang Tuhan Yesus mau katakan kepada mereka tentang bagaimana seharusnya mereka berpuasa. Puasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua, yaitu Tuhan Yesus mau katakan begini, saudara, bahwa puasa yang benar itu bukan memenuhi kewajiban. Tetapi puasa yang benar itu adalah memenuhi kesadaran untuk kita mendapatkan perkenanan Tuhan, saudara. Nah, saudara, itu sebabnya puasa itu tidak harus dipamerkan, tidak harus ditampakkan, ataupun tidak harus ditunjukkan. Tetapi puasa itu saudara sebenarnya adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Urusan pribadi setiap orang-orang percaya dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata ayat 17 begini, saudara, ayat 17-18. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, saya kira apa yang Tuhan Yesus mau katakan di sini adalah puasa itu adalah sesuatu yang sifatnya personal relationship. Jadi puasa itu adalah puasa yang berkaitan dengan dirimu dengan diri Tuhan. Walaupun saudara kita berpuasa, mungkin berpuasa berjemaat, ya, bersama-sama dengan orang banyak, saudara. Namun saudara, responsibility relasi kita dengan Tuhan itu sifatnya personal, sifatnya sangat-sangat pribadi. Dengan apa, saudara? Dengan semangat kita secara pribadi mengenal diri kita hadapan Tuhan, mengenal Tuhan kita itu siapa, saudara. Lalu kita merendahkan di hadapan Tuhan. Akui segala kelemahan diri kita. Lakukan pertobatan diri hadapan Tuhan. Kemudian mendekat diri kepada Tuhan. Sebagai apa, saudara? Sebagai suatu pengakuan dan penyerahan diri kita secara penuh kepada Tuhan. Saya kira, saudara, inilah esensi ataupun hakikat daripada puasa yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya kira setiap kita pernah puasa. Atau mungkin ada di antara saudara berkata, saya nggak pernah puasa, saudara. Oh, no problem. Nah, saudara, kalau kita selama ini melakukan puasa, kira-kira kita melakukan puasa itu untuk apa? Alasan puasa kita untuk apa, saudara? Apakah mungkin kita puasa karena program? Apakah kita melakukan puasa karena anjuran-anjuran? Ya. Atau kita melakukan puasa selama ini hanya sekedar formalitas, saudara, ya. Kita gengsi, kita nggak enak dipandang sebagai salah satu aktivis ataupun segala satu pimpinan gereja. Lalu pada waktu gereja mengadakan kegiatan puasa, kita tidak melakukannya. Ya, kalau tidak melakukannya, nggak enak hati dilihat orang lain tidak melakukannya. Kita melakukannya, tapi kita melakukannya dengan setengah-setengah, atau tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, atau saudara kita melakukan karena terpaksa, saudara. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, satu hal yang harus kita sadari bahwa ketika kita berpuasa, Tuhan yang tahu yang tersembunyi, Tuhan tahu hati kita yang tersembunyi. Dia tahu motivasi saudara, Dia tahu kemurnian hati saudara, Dia tahu maksud dan tujuan kita berpuasa, saudara. Nah, saudara, saya kira kita percaya bahwa Tuhan tahu segala-galanya. Tuhan tidak melihat tampak luar ibadah kita, saudara. Tuhan tidak lihat tampak daripada ekspresi fisik kita berpuasa. Seberapa sering kita berpuasa, seberapa banyak kali kita berpuasa, seberapa kusuk kita berpuasa, saudara. Kalau kita lakukan tanpa adanya kesadaran diri, kerendahan diri, dan tidak ada pertobatan depan Tuhan, saudara. Saudara, puasa kita adalah sia-sia. Waktu kita sia-sia. Tenaga kita untuk puasa pun sia-sia. Karena puasa kita tidak pernah berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita mengkoreksi motivasi dan aktivitas puasa kita selama ini. Jika kita puasa karena kewajiban kita,
atau jika kita puasa karena kebiasaan kita. Saudara, sekali lagi Tuhan tidak pernah berkenan. Tetapi jika engkau puasa dengan hati yang tulus, dengan penuh kesadaran diri engkau di hadapan Tuhan sebagai orang yang lemah, merendahkan di hadapan Tuhan, dan jangan pernah sembunyi sedikit pun dosa yang pernah kau lakukan. Mari datang kepada Tuhan, akui, kemudian ambil keputusan mendekat kepada Tuhan, menikmati intimasi, kedekatan dengan Tuhan. Saya kira saudara itu hal yang paling Tuhan kehendaki di dalam kita menjalankan aktivitas religiusitas kita setiap hari untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyenangkan diri kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Jika kami selama ini melakukan puasa hanya sekedar kewajiban agama kami melakukannya karena kepentingan diri kami tidak pernah berkenan kepadamu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami ketika kami berpuasa, ketika kami melakukan kewajiban iman kami kepada Tuhan. Kami ingin melakukannya dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur, terbuka di hadapan Tuhan, dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin.